Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang luas permukaan dan volume benda putar. Yang ini merupakan materi dari KD 3.34 untuk pengetahuannya dan KD 4.34 untuk keterampilannya. Dimana di sini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume benda putar. Oke, tujuan pembelajaran dari KD ini diharapkan siswa dapat menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Untuk mencapai target KD tersebut, ya di sini akan dipelajari yang pertama adalah luas daerah di bawah kurva dan yang kedua adalah volume benda putar. Materi ini akan kita pelajari selama 4 kali pertemuan, yaitu 4 kali 4 jam pelajaran. Ya, kalian masih ingat ya di materi sebelumnya bahwa belajar integral itu kegunaannya adalah pertama untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, yang kedua untuk menghitung volume benda putar, dan yang ketiga untuk menghitung panjang busur. Nah, untuk di STM ini yang akan kita pelajari hanya nomor 1 dan nomor 2 saja. Sedangkan untuk nomor 3 ini biasanya di SMA. Jadi KD yang diharapkan itu adalah nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke, kita langsung ya pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integral tertentu yang pernah kalian pelajari. Integral tertentu itu pada materi sebelumnya, yaitu di KD 3.33. Oke, perhatikan di sini saya kelompokkan ke dalam 5 bentuk ya rumus ya untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Untuk bentuk yang pertama adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva kuadrat dan sumbu X. Perhatikan baik-baik ya. Pembatasnya adalah ini, kurva kuadrat fx dan sumbu X ya. Di kelas 11 kalian pernah belajar tentang kurva kuadrat. Jadi gambar dari kurva kuadrat itu bentuknya adalah parabola seperti ini. Ini adalah kurva kuadrat atau seperti ini ya. Jadi di sini daerah yang akan kita cari adalah daerah yang dibatasi oleh kurva kuadrat, ini kurva kuadratnya, dan sumbu X ini, ya. Sehingga yang akan kita cari adalah luas yang ini, ya, luas yang ini. Di mana luas ini, ya, titik potongnya, yaitu saya lambangkan B untuk sebelah kanan, kita gunakan atau kita sebut sebagai batas atas. Kemudian titik potong, ya, memotong sumbu X dan Fx itu adalah kita lambangkan A di sini sebagai batas kiri atau batas bawah. Nah, rumusnya, perhatikan rumus luasnya adalah integral dari batas atas, kemudian batas bawah, kemudian yang diintegralkan adalah fungsi kuadratnya tadi, ya, fungsi kuadratnya. Kemudian dx, dx adalah lambang dari integral. Jadi rumusnya seperti ini untuk yang bentuknya seperti ini, yang luasnya itu ada di atas sumbu X ya. Jadi untuk fx-nya itu di atas sumbu X atau lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bentuk yang kedua ya. Ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh fx, tapi letak fx-nya di bawah sumbu X. Jadi dibatasi oleh fx fungsi kuadratnya dan sumbu X di sini. Sehingga luas daerah yang akan kita cari adalah yang di blok biru ini. Ya, nah karena luasnya itu letaknya di bawah sumbu X, saya lambangkan di sini rumusnya adalah minus ya. Minus integral dari batas atas atau kanan, kemudian batas bawah atau kiri, fungsinya adalah fx yang akan kita integralkan itu ya. Nah, di sini kenapa minus ya? Jadi rumus minus ini berlaku ketika fx-nya itu kurang dari sama dengan 0 atau terletak di bawah sumbu X. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, kalian amati baik-baik perbedaannya ya. Untuk bentuk yang ketiga, luas daerah yang dibatasi oleh kurva kuadrat dan garis ya, garis ya. Di kelas 11 pernah kalian mempelajari bentuk kurva kuadrat adalah seperti ini, berupa parabola. Sedangkan garis itu bentuknya seperti ini ya, salah satunya ya.
Oke, perhatikan bagaimana luas daerah yang dibatasi oleh kurva kuadrat, ini kurva kuadratnya, dan garis Y. Nah, ini. Sehingga yang ditanya itu adalah luas daerah yang di blok biru itu, ya, yang warnanya biru itu. Ya, sehingga ini nggak masuk ya, yang masuk ini. Nah, perhatikan rumus luasnya. Nah, untuk menentukan batas kanannya atau batas atasnya, B itu adalah titik potong dari Fx dengan Y, sehingga di sini, bukan di sini ya, tapi di sini. Tarik ke sini, nilainya B misalkan. Sedangkan A ditentukan dari titik potong Fx dengan Y, di sini misalkan. Ya, kita tarik hasilnya nanti berapa. Nah, luas adalah integral dari batas atas, ya, kemudian bawahnya batas bawah, fungsinya adalah gabungan dari fungsi kuadrat Fx dengan garis. Ya, cara menggabungkannya seperti apa? Ya, caranya seperti ini. Ini yang atasnya, kurva yang atasnya itu adalah Fx-nya. Sedangkan bawahnya adalah Y atau garisnya. Sehingga caranya adalah fungsi atas yaitu Fx dikurangi dengan yang bawahnya yaitu Y. Sehingga rumusnya adalah Fx dikurang Y. Kalau Fx-nya itu lebih besar sama dengan Y. Sedangkan untuk yang bentuk keempat, gambar Fx-nya seperti ini, garisnya seperti ini, dan Fx itu letaknya di bawah dari garis. Ya. Nah, untuk Fx yang letaknya di bawah dari garis, ya artinya garisnya ada di posisi atas, maka rumusnya adalah Y garis itu dikurangi Fx. Ya. Rumus ini berlaku untuk Y-nya lebih besar sama dengan Fe. Batasnya adalah perpotongannya. Jadi B-nya di sini, ya, A-nya di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan bentuk yang kelima, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva kuadrat. Saya lambangkan Fx dan Gx misalkan. Ya, ini Fx-nya, ini Gx-nya. Karena Fx-nya itu adalah, jadi kurvanya seperti ini, kemudian begini, nah, titik ininya, ya, jadi fungsi yang akan, luas daerah yang akan kita hitung tuh yang ini, ya, yang dibatasi oleh ini ya. Oke, menjadi seperti ini nanti gambarnya ya. Nah, yang kita hitung tuh yang warna biru itu. Nah, hasilnya nanti kalau Fx-nya di atas, maka Fx dikurang Gx. Ya. Jadi rumus ini berlaku ketika Fx-nya itu lebih besar sama dengan Gx. Batasnya adalah ini, batas kanannya adalah titik potong dari kedua fungsi itu, batas kirinya juga titik potong dari kedua fungsi itu. Ya, ini batas atas, ini batas bawah. Oke, seperti itu ya. Ada 5 bentuk, tolong diingat-ingat ya. Oke, berikut adalah langkah-langkah menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integral tertentu. Yang pertama adalah gambar sketsa grafik ya. Jadi tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya adalah grafik fungsi kuadrat saja, gambar grafik fungsi kuadrat saja. Kalau di soal ada grafik fungsi kuadrat sama berupa garis, gambar kedua-duanya ya. Dan seterusnya. Untuk gambar sketsa grafik ini pernah dipelajari ya di kelas 11. Jadi bagi kalian yang lupa bisa buka-buka lagi catatannya. Kemudian perlu diingat bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Bentuk umumnya seperti ini. Ya. Nah, tolong diingat bahwa bilangan di depan X kuadrat itu sebagai A, bilangan di depan X sebagai B, dan bilangan yang tidak ada X-nya itu sebagai C. Nah, jika ada fungsi kuadrat, kemudian nilai A-nya positif, ya, maka grafiknya pasti bentuknya seperti ini. Tolong dipahami ya, karena akan sangat membantu kalian di dalam membuat sketsa grafik. Kemudian, jika A-nya negatif, maka grafiknya pasti bentuknya seperti ini. Oke, tolong diingat-ingat. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah tentukan batas atas dan batas bawah. Untuk menentukan batas atas dan batas bawah, biasanya menggunakan pemfaktoran. Yang pernah juga kalian pelajari di kelas 10 ya. Kemudian yang berikutnya, hitung dengan menggunakan rumus integral ya. Nah, ini pernah kalian pelajari pada kelas 12 ya, materi sebelum sebelum volume dan luas ini ya.
Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ini namanya kurva kuadrat, ya. Kurvanya ini, ya, 4 min X kuadrat. Dan sumbu X, ya, jadi hanya satu saja, yaitu kurva kuadrat 4 min X kuadrat. Fokusnya ke sini, ya. Oke. Kemudian langkah awalnya adalah gambar sketsa grafiknya, sketsanya saja. Masih ingat ya bahwa di depan X kuadrat itu sebagai A. Yang kalau dia negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Saya bikin sketsanya seperti ini. Kemudian berikutnya kita dibatasi oleh sumbu X, ya, ini, ya. Sehingga yang akan kita cari itu adalah luas daerah yang dikasih tanda kuning itu, ya, di blok kuning itu, ya. Nah, kita perlu menentukan batas atas, ya, atau batas kanan, dan batas bawah atau batas kiri, ya. Nah, ini bisa kita cari dengan cara pemfaktoran. Oke, perhatikan caranya, ya. Ya, ini, ya, jadi caranya pemfaktoran. Di kelas 10 kalian pernah belajar. Fungsi tadi kita bikin sama dengan 0. Ya, karena untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya harus 0. Oke, kita bikin seperti ini. Setelah itu kita faktorkan. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Bagi kalian yang lupa cara memfaktorkan, tolong buka lagi, ya. Oke, kita faktorkan, hasilnya seperti ini. 2 plus X, 2 min X sama dengan 0. Kemudian 2 plus X sama dengan 0. Itu artinya berarti X-nya adalah min 2. Dan 2 min X sama dengan 0, itu berarti X-nya adalah 2. Nah, kita ketemu akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya, dari fungsi kuadrat ini, yaitu min 2 dan 2. Nah, di sini perhatikan antara min 2 dengan 2 itu pilih yang paling besar. Min 2 dengan 2 yang besar yang mana? 2, ya. Oke, itu sebagai batas atas atau kanan. Berarti 2 ini adalah batas atasnya dan min 2 adalah batas bawah. Oke, diingat-ingat, ya. Selanjutnya langkah ketiga, bagaimana caranya menghitung luas kurva, ya, dengan menggunakan rumus integral. Luasnya adalah integral, tadi batas atasnya sudah kita cari, yaitu 2, batas bawahnya min 2. Fungsi yang mau kita integralkan adalah 4 min X kuadrat dx. Langkah selanjutnya kita integralkan, ya. Tolong dibuka lagi bagi kalian yang kemarin belum belajar tentang integral, buka lagi video pembelajaran dan tolong difahami. Bagi kalian yang lupa, buka lagi. Oke, cara mengintegralkannya, ya. 4 menjadi 4x, kemudian min X kuadrat menjadi min 1/3 X pangkat 3. Nah, hasil integralnya ini selanjutnya adalah kita substitusi, ya, batas atas sebagai pengganti X, ya, kita taruh di sebelah kiri menjadi 4. X itu 4 kali 2 setelah disubstitusi, dikurangin 1/3 X pangkat 3, kita ganti X nya 2 pangkat 3. Nah, ini sebelah kiri, ya, setelah X nya kita substitusi dengan angka 2, dikurang sebelah kanan, ya, masih ini tapi kita substitusi dengan batas bawah. Jadi X-nya kita ganti min 2 menjadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita hitung 4 kali 2 8, ya, dikurang 1/3 kali 2 pangkat 3 8, dikurang 4 kali min 2 min 8, min 1/3 min 2 pangkat 3 min 8. Oke, selanjutnya 8 ini kali ini, ya, menjadi min 8/3, dikurang ini min 8, min kali min jadi plus 8/3. Oke, kita keluarkan dari kurung, ya. Ini 8 tetap, ini min 8/3 tetap, ini min 8 keluar kurung, ketemu dengan min menjadi plus 8. Plus 8/3 keluar kurung, karena ketemu dengan min jadi min. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang bulat kita jumlahkan dengan yang bulat. 8 tambah 8 16. Yang pecahan karena penyebutnya di sini sama, maka tinggal menjumlahkan. Jadi min 8/3, kemudian min 8/3 lagi kita jumlahkan menjadi min 16/3. Oke, karena di sini bulat, ini pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Kita bikin pecahan dua-duanya.
16 saya rubah menjadi 48/3 yang nilainya sama dengan 16. Dikurangi 16/3. Hasilnya adalah 32/3, atau bisa juga 32 dibagi 3 itu adalah 10 ya. 30-nya dibagi 3 10, sisa 2/3. Satuannya adalah satuan luas. Jadi hasilnya adalah 10 2/3 luasnya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelas lagi supaya lebih paham, kita lihat contoh soal yang kedua. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva kuadrat, ya di sini kurva kuadrat karena x kuadrat. Satu lagi adalah garis y sama dengan 2x. Ya, langkah awal kita gambar sketsanya saja. Ya, untuk kurva kuadrat lihat nilai a-nya. A itu bilangan yang nempel di x kuadrat, negatif, maka gambar saja ya, terbuka ke bawah menjadi seperti ini. Ya, menghadapnya ke bawah. Oke. Selanjutnya gambar garis, asal saja ya, kita gambar garis lurusnya ya. Nah, di sini akan terlihat bahwa yang kurva kuadratnya itu di atas letaknya dan garisnya itu di bawah ya, yang nanti gabungannya menjadi atas kurangin bawah. Jadi fungsi gabungannya adalah 8 min x kuadrat dikurang 2x ya. Jadi sebelah kirinya 8 min x kuadrat, kemudian yang garisnya adalah 2x, kita kurangi 8 min x kuadrat kurangi 2x sama dengan 0. Kita susun rapi sehingga membentuk fungsi kuadrat ya, di mana min x kuadratnya taruh di paling depan, setelah itu min 2x, setelah itu plus 8. Kita susun rapi seperti ini. Nah, inilah fungsi gabungannya yang akan kita integralkan dan juga kita faktorkan. Amatin baik-baik ya. Berikutnya akan kita faktorkan untuk mencari batas atas dan batas bawah. Yang kita faktorkan adalah fungsi yang sudah gabungan tadi ya, yang ini. Nah, di dalam pemfaktoran supaya lebih mudah ya, ini harus positif. Supaya positif maka bagi dengan min 1 ya, menjadi seperti ini ya. Min jadi plus, min jadi plus, plus jadi min. Kita faktorkan. Oke, bagi yang lupa tolong dibuka lagi catatan pemfaktorannya. Kita faktorkan ya, yang kalau dikalikan itu min 8, yaitu 4 dengan 2 ya, min 2. Yang kalau dijumlahkan itu adalah 2, yaitu 4 dengan min 2. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu akan dapat x plus 4 sama dengan 0, itu berarti x-nya adalah min 4. X min 2 sama dengan 0, itu berarti x-nya adalah 2. Untuk menentukan batas atas yang mana, batas bawah yang mana, lihat yang paling besar sebagai batas atas, yang paling kecil sebagai batas bawah. Oke, seperti itu ya. Ingat ya bahwa 2 itu lebih besar daripada min 4. Langkah selanjutnya kita akan menghitung luas daerah. Ya, luasnya adalah integral dari batas atasnya tadi kita masukkan ke sini, 2, dan batas bawahnya kita masukkan ke sini, min 4. Kemudian fungsi gabungannya ya, itu kita integralkan di sini ya. Selanjutnya kita, jadi fungsi gabungannya taruh di sini ya, kemudian kita integralkan. Oke ya, cara mengintegralkannya min 1/3 x pangkat 3, kemudian di sini adalah 2x pangkat 1 menjadi min 2/2, kita hapus jadi 1, x-nya pangkat 2 menjadi seperti ini, dan plus 8 diintegralkan menjadi 8x. Oke, kalau sudah hasilnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah substitusikan batas atasnya sebagai pengganti x ya, itu taruh di kiri menjadi seperti ini ya. X-nya diganti dengan angka 2. Dikurang sebelah kanan ya, hasil integral ini substitusikan min 4-nya sebagai pengganti x ya, sehingga di sini menjadi seperti ini, min 4 sebagai pengganti x. Kalau sudah, selanjutnya kita hitung. Min 1/3, 2 pangkat 3 8. Kemudian ini min 4, ini plus 16. Dikurang, ini min 1/3, ini kalau kita hitung min 4 pangkat 3 itu min 64. Ya, min 4 pangkat 2 itu 16. Sehingga di sini menjadi ininya min 16 plus kali min adalah min, menjadi min 32. Oke, seperti itu ya.
Selanjutnya kita kalikan ini menjadi min 8/3. Min 4 plus 16 kita jumlahkan menjadi 12. Kemudian dikurang, negatif dikalikan negatif jadi positif. Ya, ini kalau kita kalikan menjadi 64/3. Min 16, min 32 itu menjadi min 48. Oke, selanjutnya kita keluarkan semuanya dari kurung menjadi min tetap plus 12 tetap. Nah, untuk ini itu berubah karena di luar kurungnya ada minus. Ya, ini keluar kurung menjadi min 64/3. Min 48 keluar kurung karena di luar kurung itu ada min menjadi plus. Oke, menjadi seperti ini. Cara penjumlahannya yang pecahan dengan pecahan, ya, di sini sama-sama penyebutnya sehingga tinggal kita jumlahkan. Min 8, min 64, min 72/3. Sedangkan yang bulat 12 dengan 48 kita jumlahkan menjadi 60. Selanjutnya kita hitung min 72/3 itu min 24 ditambah 60 hasilnya 36. Jangan lupa itu adalah luas sehingga pakai satuannya adalah satuan luas. Oke, satu soal lagi, contoh soal yang ketiga. Luas daerah yang dibatasi oleh, ya, di sini dua kurva kuadrat, ya, yang kurva yang pertama saya lambangkan Y1, ini kurvanya. Kurva yang kedua saya lambangkan Y2, ini kurvanya. Oke, langkah awalnya bikin sketsanya saja ya, supaya gampang. Kurva Y1, perhatikan Y1, nilai A-nya adalah positif, ya, dilihat dari bilangan di depan X kuadrat itu adalah positif, ya, 1 di sini ya. Karena positif grafik terbuka ke atas sehingga Y1 tuh saya gambarkan seperti ini. Oke. Ya. Kemudian untuk Y2 karena di sini A-nya negatif, ya, perhatikan di sini A-nya adalah bilangan yang nempel di X kuadrat yaitu min 1. Negatif, ya, maka grafik terbuka ke bawah sehingga Y2-nya seperti ini. Nah, perpotongannya itu adalah daerah yang saya kasih warna blok biru. Nah, itulah yang kita akan cari, ya. Nah, untuk membuat fungsinya, fungsi gabungannya, karena Y2 letaknya di atas, Y1 di bawah, maka Y2 dikurangi Y1, ya. Y2-nya adalah ini dikurangi Y1. Hasilnya menjadi seperti ini. Min X kuadrat dikurangi X kuadrat. Hasilnya min 2X kuadrat. Kemudian 7X, 9X-nya di sini negatif, keluar menjadi positif karena ketemu dengan minus. Sehingga di sini 7X plus 9X, 16X. Selanjutnya di sini min 15, ini 15-nya keluar menjadi min. Jadi min 15, min 15, min 30. Nah, inilah fungsi gabungan yang akan kita gunakan untuk mencari batas atas, batas bawah, dan kita gunakan juga untuk mencari luas. Jadi fungsi ini akan kita pakai. Langkah yang kedua, fungsi gabungan tadi kita faktorkan untuk mencari batas atas, batas bawahnya. Nah, supaya mudah dalam pemfaktorannya, maka di sini saya bagi min 2, ya, supaya sederhana bentuknya. Menjadi min 2x kuadrat itu dibagi min 2 jadi x kuadrat. Kemudian ini 16x dibagi 2, dibagi min 2 menjadi min 8x. Min 30 dibagi min 2 menjadi plus 15. Oke, ini kita faktorkan, ya. Oke, kita faktorkan, cari bilangan yang kalau dikalikan itu plus 15, kalau dijumlahkan min 8. Dapatlah bilangan itu min 3 dan min 5. Kemudian di sininya x, ya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai x1-nya adalah 3, ya, dan x2-nya adalah 5. 3 dengan 5 besaran 5, sehingga 5 sebagai batas atas dan 3 sebagai batas bawah. Oke, selanjutnya langkah berikutnya kita hitung luas dengan menggunakan rumus luas, ya. Integral dari batas atasnya kita taruh di sini 5, batas bawahnya 3, dan kemudian fungsi gabungannya kita taruh di sini. Ingat ya fungsi gabungnya tadi, ya. Nah, selanjutnya kita integralkan. Oke, tolong pelajari lagi, buka lagi video pembelajaran tentang integral agar saya tidak mengulang-ulang terus. Hasilnya seperti ini. Setelah diintegralkan, maka substitusikan
ya, batas atas sebagai pengganti X, taruh di sebelah kiri ya. Sehingga kalau kalian perhatikan, X-nya diganti dengan angka 5 semuanya untuk sebelah kiri. Dikurang ya, ini kita taruh sebelah kanan, ganti X-nya dengan batas bawahnya 3. Kalau kalian perhatikan di sini X-nya diganti dengan angka 3. Oke, seperti itu ya. Langkah selanjutnya kita hitung. Min 2/3, 5 pangkat 3 125, tambah 8 kali 5 pangkat 2 25, dikurang 30 kali 5 150. Dikurang, oke ini tetap, ini 27, ini 8, ini 9, dan ini hasilnya adalah 90. Selanjutnya kita operasionalkan. Ya, oke kita kalikan. Min 2 kali 125 ya, itu adalah 250/3 plus kita kalikan 200 dikurangin 150. Dikurang, ini 27 dibagi 3 adalah 9. 9 kali 2 adalah min 18 ya. Min 18, ini kalau kita kalikan 72, min 60. Oke, selanjutnya kita hitung ya. Di sini tetap ya. Kemudian ini kalau kita hitung 50 ya. Kalau kita hitung 50. Oke ya, jadi ini 50. Kemudian ini kita keluarkan dari kurung ya. Dimana min 18 keluar kurung ketemu dengan min menjadi plus. 72-nya plus keluar kurung ketemu dengan min menjadi min. Min 90-nya keluar dari kurung ya, ketemu dengan min menjadi plus. Sehingga seperti ini. Oke, untuk yang pecahannya min 250 dibagi 3 itu adalah min 83/3. Ditambah 50 tambah 18 dikurangi 72 ditambah 90. Kalau kalian pelan-pelan mengerjakan hasilnya 86. Silahkan dihitung sendiri ya. Nah, ini dijumlahkan hasilnya menjadi 22/3 satuan luas. Oke, untuk cara menghitung terserah ya, bebas, yang penting caranya, yang penting hasilnya benar. Oke, seperti itu ya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan pertama ini. Tolong diulang-ulang jika kurang paham ya dalam memahaminya ya, didengarkan berulang-ulang. Karena setelah kalian mendengarkan video pembelajaran tersebut, kalian nanti akan ada post test di GCR. Jadi tolong pahami dengan baik. Kalau tidak paham, diulang lagi, seperti itu ya. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.